Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nasia dari kelas 12.2 absen 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang limit tak hingga, bentuk tak tentu, tak hingga, min tak hingga. Yang pertama ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian limit tak hingga, cara penyelesaian limit tak hingga, macam-macam bentuk limit tak hingga, sifat limit tak hingga, lalu ada rumus cepat limit tak hingga, ada contoh soal menggunakan rumus cepat, dan contoh soal limit tak tentu bentuk tak hingga, lalu ada contoh soal cerita limit tak tentu. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik negatif tak terhingga maupun positif tak terhingga. Lalu yang ada di kotak kuning itu ada konsep limit tak hingga. Konsep limit tak hingga ini kita dapat mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabel atau pengubahnya dibuat semakin besar atau bertambah besar tanpa batas atau X menuju tak hingga. Dinotasikan dengan seperti gambar tersebut ya, ada X menuju tak hingga. Lalu selanjutnya ada cara penyelesaian limit tak hingga. Cara penyelesaian limit tak hingga ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu ada faktorisasi, pembagian dengan pangkat tertinggi. Lalu yang ketiga ada perkalian dengan bentuk sekawan. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari cara penyelesaian limit tak hingga itu. Yang pertama ada faktorisasi. Faktorisasi itu digunakan dengan memfaktorkan fungsi sehingga menjadi lebih sederhana. Setelah difaktorkan, kita dapat menyederhanakan dan kemudian menghitung limitnya. Contohnya yaitu ada jika kita memiliki fungsi yang menghasilkan bentuk tak tentu 0/0, kita dapat memfaktorkan pembilang dan penyebutnya untuk menyederhanakan fungsi tersebut. Yang kedua yaitu ada pembagian dengan pangkat tertinggi. Metode ini diterapkan pada limit tak hingga dengan bentuk pecahan polinomial. Caranya dengan membagi setiap suku dalam pembilang dan penyebut dengan variabel berpangkat tertinggi yang ada di penyebut. Setelah itu menyederhanakan dan menghitung limitnya. Misalnya untuk fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 2x dibagi 5x kuadrat min x, kita membagi pembilang dengan penyebut dengan x kuadrat tersebut, sehingga fungsi menjadi 3 plus 2 per x dibagi 5 min 1 per x. Dan kemudian menghitung limit saat x mendekati tak hingga. Selanjutnya yaitu ada perkalian dengan bentuk sekawan. Metode ini digunakan terutama untuk fungsi yang melibatkan akar kuadrat yang menghasilkan bentuk tak hingga seperti 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut yang menganjang sekawan dari pembilang atau penyebut yang mengandung akar. Setelah itu kita dapat menyederhanakan dan menghitung limitnya. Sebagai contoh, untuk fungsi f(x) sama dengan akar x min 2 per x min 4, kita dapat mengalihkan pembilang dan menyebut dengan bentuk sekawan akar x plus 2 untuk menghilangkan akar pembilang. Jadi kayak sekawannya itu diganti, misal plus menjadi min menjadi plus. Lalu selanjutnya ada bentuk limit tak hingga, bentuk tak tentu. Memiliki 7 bentuk, yaitu yang pertama ada 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga min tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bentuk limit tak hingga, bentuk tak tentu yang tak hingga min tak hingga. Lalu selanjutnya ada sifat umum limit tak hingga. Itu ada 10. Yang pertama ada K sama dengan K, AX pangkat N sama dengan tak hingga, 1 per X pangkat N sama dengan 0, 1 per X pangkat N sama dengan 0, X pangkat N terdefinisi untuk X lebih kecil dari 0. Lalu ada K kali Fx sama dengan K kali Fx. Lalu yang keenam ada Fx plus minus Gx sama dengan Fx plus minus Gx. Lalu selanjutnya ada fx kali gx sama dengan fx kali gx. Lalu ada fx per gx sama dengan
fx per gx. Syaratnya gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu ada fx pangkat n sama dengan fx pangkat n. Lalu ada akar fx pangkat n sama dengan akar fx pangkat n. Syaratnya yaitu fx lebih besar dari 0. Lalu selanjutnya ada bentuk tak tentu, tak hingga dikurangi tak hingga. Pembuktiannya yaitu ada bentuk tak hingga min tak hingga dikatakan tak tentu karena hasilnya bisa beberapa saja atau tidak menentu. Dari operasi pengurangan misal 5 kurangi 2 sama dengan 3, kita peroleh 3 tambah 2 juga sama dengan 5. Jadi tak hingga min tak hingga sama dengan 6. Benar karena 6 ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. Lalu selanjutnya ada tak hingga min tak hingga sama dengan 15. Benar karena 15 ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. Lalu ada tak hingga min tak hingga sama dengan 7. Benar karena 7 plus tak hingga sama dengan tak hingga. Berdasarkan bentuk di atas, nilai tak hingga min tak hingga bisa berapa saja atau tidak menentu, sehingga disepakati bentuk tak hingga min tak hingga adalah tak tentu. Selanjutnya yaitu ada rumus cepat mencari limit tak hingga, yaitu ada dua. Yang pertama ada limit x menuju tak hingga itu ada akar ax plus b dikurangi akar cx plus d. Itu syaratnya ada tak hingga untuk a lebih besar dari c. Kalau jumlahnya 0 itu untuk a sama dengan c. Lalu ada jumlahnya min tak hingga untuk a lebih kecil dari c. Yang rumus kedua yaitu ada limit x menuju tak hingga buka kurung akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus hx plus r. Itu syaratnya yaitu ada tak, misal kalau jumlahnya tak hingga itu untuk a lebih besar dari p. Misal selanjutnya ada b kurangi hi per 2 akar a untuk a sama dengan p. Lalu ada min tak hingga untuk a lebih kecil dari p. Selanjutnya ada contoh soal untuk rumus pertama. Yang pertama yaitu ada limit x menuju tak hingga akar 3x plus 2 min akar 3x min 3 sama dengan 0. Itu sama dengan 0 karena alasannya itu nilai a sama dengan sama-sama 3x, lalu nilai c-nya itu yang 1, 2, yang 1, 3. Jadi maka nilai a sama dengan c. Lalu yang kedua, rumus nomor 1 yaitu limit x mendekati tak hingga akar 3x plus 2 min akar 3x min 3 sama dengan 0. Alasannya sama dengan jumlahnya sama dengan 0 karena nilai a sama c itu sama yaitu 3x. Lalu nomor 2, limit x menuju tak hingga akar dari 2x plus 1 dikurangi akar x min 1 sama dengan tak hingga. Itu alasannya karena nilai a sama dengan 2x, nilai c sama dengan x, maka nilai a itu lebih besar dari c. Jadi kalau menurut rumus pertama itu tadi, jika nilai a lebih besar dari c, maka hasilnya itu tak hingga. Yang berikutnya yaitu limit x menuju tak hingga 2 akar x plus 1 dikurangi 3 akar x min 1. Limit x menuju tak hingga 2 kuadrat akar x plus 1 dikurangi 3 kuadrat akar x min 1. Jadi limit x menuju tak hingga 2 kuadrat itu dikuadratkan jadi 4, x plus 1 dikurangi 3 kuadrat dikuadratkan jadi 9x min 1. Selanjutnya yaitu limit x mendekati menuju tak hingga, dikalikan pelangi jadi 4x plus 4 dikurangi akar 9x min 1, yaitu hasilnya min tak hingga. Alasannya itu karena a nya kan 4x, c nya itu 9x, jadi a lebih kecil dari c. Dan menurut rumus yang tadi, jika a lebih kecil dari c maka hasilnya tak hingga, min tak hingga. Ada contoh soal untuk rumus yang kedua yaitu limit akar 3x kuadrat plus 2x min 1 dikurangi 2x akar 2x kuadrat min 7x min 3 sama dengan tak hingga.
Itu alasannya karena nilai A itu kan 3x kuadrat, lalu nilai P itu 2x kuadrat. Jadi menurut rumus yang kedua tadi, jika nilai A lebih besar dari P, maka hasilnya itu tak hingga. Untuk soal nomor 2 yaitu limit x menuju tak hingga, akar x kuadrat plus 3x min 5 dikurangi x plus 2. Akar x kuadrat plus 3x min 5 dikurangi akar x plus 2 kuadrat. Jadi hasilnya yaitu x kuadrat plus 3x min 5 dikurangi akar x plus 4x plus 4. Karena nilai A sama dengan x kuadrat, nilai B-nya sama dengan 3x, nilai P-nya sama dengan x kuadrat, dan nilai H-nya sama dengan 4x. Maka menggunakan rumus B dikurangi H per 2 akar A sama dengan B-nya kan tadi 3, lalu H-nya itu 4, jadi 3 kurangi 4 per 2 akar A-nya 1, jadi 2 akar 1 sama dengan negatif 1 per 2. Selanjutnya yaitu ada soal nomor 3. Lalu selanjutnya soal nomor 3 yaitu limit x menuju tak hingga 2 akar x kuadrat plus x min 2 dikurangi akar 4x kuadrat min 3x plus 1. Limit x menuju tak hingga 4 buka kurung x kuadrat plus x min 2 dikurangi akar 4x kuadrat min 3x plus 1. Limit x menuju tak hingga akar 4x kuadrat plus 4x min 8 dikurangi 4x kuadrat min 3x plus 1. Karena nilainya belum diketahui kayak tadi, jadi ini menggunakan rumus yang B kurangi H per 2 akar A sama dengan B nya tadi 4, H nya itu min 3, jadi 4 dikurangi min 3 per 2 akar A nya itu 4, jadi sama dengan 7 per 2 kali 2 sama dengan 4, jadi 7 per 4. Selanjutnya ada contoh soal. Ini tentukan nilai dari limit x menuju tak hingga sama dengan akar x kuadrat plus 4x min x. Yang pertama kita mencari identifikasi bentuk tak tentu. Saat x menuju tak hingga, kedua suku akar x kuadrat plus 4x dan x menuju tak hingga sehingga limit ini berbentuk tak tentu. Yang kedua yaitu untuk menyederhanakan limit tersebut itu kita kalikan dengan berbagai sekawannya, dikali dengan sekawannya yaitu menjadi ini limit x menuju tak hingga akar x kuadrat plus 4x plus x itu dikalikan sekawan jadi x kuadrat plus 4x plus x dibagi x kuadrat plus 4x plus x. Maka habis itu kita sederhanakan pembilang dengan menggunakan identitas, yaitu A dikurangi B, A ditambah B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi pembilangnya itu menjadi limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat plus 4x pangkat 2 min x kuadrat sama dengan x kuadrat plus 4x min x kuadrat sama dengan 4x. Sehingga limit berubah menjadi L sama dengan limit x mendekati tak hingga 4x per akar x kuadrat plus 4x plus x. Lalu untuk langkah terakhir yaitu kita faktorisasi pangkat tertinggi. Faktorkan x di dalam akar pada penyebut. L sama dengan limit x menuju tak hingga 4x per x buka kurung akar 1 ditambah 4 per x plus 1 sama dengan limit x menuju tak hingga 4 per akar 1 ditambah 4 per x plus 1. Selanjutnya yaitu kita evaluasi limit tersebut benar atau salah. Saat x menuju tak hingga, suku 4 per x itu sama dengan jadi 0, sehingga L sama dengan limit x menuju tak hingga 4 per akar 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 4 per 1 plus 1 sama dengan 4 per 2, jadi hasilnya 2. Jadi kesimpulannya itu nilai dari limit akar x kuadrat plus 4x min x itu sama dengan 2. Lalu selanjutnya ada contoh soal cerita. Di sini ada
Ribuan hutan terancam hilang dan gundul akibat pembalakan liar. Suatu lembaga melakukan survei dan memperkirakan bahwa ada sebuah hutan yang luasnya sekitar 1 juta hektar akan hilang dalam waktu yang tak terhingga tahun. Hutan tersebut menyusut karena pembelakan yang harus terjadi. Ditambah lagi meningkatnya suhu bumi sebagai akibat pemanasan global. Lembaga tersebut mencatat pengurangan atau penyusutan hutan tersebut dalam suatu fungsi Hx 4x kuadrat min 3 akar X plus 16, di mana Hx adalah penyusutan luas hutan dalam hektar dan X waktu dalam tahun. Apakah dugaan lembaga tersebut benar? Coba analisislah hasilnya. Ini kita udah analisis, yaitu menemukan jawaban 0%. Dengan caranya yang pertama yaitu kita mengalihkan dengan bentuk sekawan kayak tadi, limit X mendekati tak hingga X min akar X min 1 dikali X plus akar X min 1 per akar X plus akar X min 1, lalu hasilnya yaitu X min buka kurung X min 1 per akar X plus X akar X min 1, yaitu jadi limit X mendekati tak hingga 1 per akar X plus akar tak hingga min 1. Jadi limit X mendekati tak hingga 1 per akar tak hingga sama dengan 0. Jadi persentase terumbu karang dalam waktu tak hingga yaitu 0%. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2, yaitu hewan karnivora merupakan klasifikasi dari hewan pemakan daging. Hewan karnivora biasanya mencari makan dengan cara berburu dengan hewan lain di sekitarnya. Diketahui jumlah suatu hewan karnivora dengan herbivora dinyatakan sebagai berikut, yaitu jumlah Y dari hewan herbivora yang dikonsumsi hewan karnivora dalam satu periode waktu tertentu merupakan fungsi dari kerapatan hewan herbivora. X itu jumlah hewan herbivora persatuan daerah, dan Y itu Fx 50x 1 plus 2 kali 5x jika kerapatan karnivora meningkat tanpa batas. Berapakah perkiraan jumlah herbivora yang dikonsumsi oleh hewan karnivora? Jadi di sini saya sudah menemukan jawabannya, yaitu 20. Yang pertama kita tulis dulu fungsi yang diberikan, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 50x per 1 plus 2 kali 5x. Kita ingat tadi Y jumlah hewan herbivora dan X kerapatan hewan herbivora. Ketika kerapatan karnivora itu terus meningkat tanpa batas, kita dapat mengamati perilaku fungsi Fx saat X mendekati tak hingga, maka kita akan menghitung limit dari fungsi tersebut, yaitu limit X menuju tak hingga Fx sama dengan limit X menuju tak hingga 50x per 1 plus 2 kali 5x. Lalu hasilnya yaitu ada limit X menuju tak hingga 50 per 1 per X plus 2 kali 5. Saat X mendekati tak hingga, 1 per X akan mendekati 0, sehingga mendapatkan 50 per 1 per X sama dengan 0, jadi diganti 0 ditambah 2 kali 5. Jadi 50 per 2 kali 5 sama dengan 20. Jadi ketika kerapatan karnivora meningkat tanpa batas, jumlah hewan herbivora yang diperkirakan akan dikonsumsi oleh hewan karnivora adalah 20. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.